Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Aulia, mahasiswi STIQ Al-Latifiyah semester 2, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, dalam rangka mengikuti UTS Ulumul Hadis, kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan yang pertama mengenai ilmu ma'anil hadis ialah objek kajian ilmu ma'anil hadis. Jadi objek kajian ilmu ma'anil hadis sendiri ialah teks atau redaksi hadis yang masih belum jelas maksudnya, tepatnya pada bagian matan hadis, baik secara tekstual maupun kontekstual. Nah, hadis di sini yang dimaksudkan ialah hadis yang bernilai mutawatir, sahih, dan setidaknya itu hasan. Yang selanjutnya, poin selanjutnya ialah faktor pendukung ilmu ma'anil hadis. Ada 4 faktor pendukung ilmu ma'anil hadis. Yang pertama ialah ilmu asbabul wurud, yang kedua ilmu tawarikhul mutun, yang ketiga ilmu lughah, dan yang keempat hermeneutik. Kemudian yang kedua, soal pertanyaan yang kedua ialah mengenai al-ilal hadis. Jadi suatu hadis itu bisa dikatakan tidak sahih karena mendapatkan ilal. Nah, kemudian penyakit-penyakit apa yang bisa menyebabkan hadis tersebut tidak sahih? Yang pertama ialah sanadnya tidak tersambung atau sanadnya terputus. Nah, sanad tersebut terlihat mutasil dan marfu, nampaknya seperti itu, akan tetapi pada kenyataannya sanadnya itu mutasil tapi mauquf. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ialah perawi yang tidak dzabit. Nah, itu juga menyebabkan suatu hadis tidak bisa menjadi sahih dan bercampurnya hadis dengan bagian hadis yang lain. Nah, yang ketiga ialah membahas pertanyaan ketiga, ilmu mukhtaliful hadis. Nah, apa itu mukhtaliful hadis? Mukhtaliful hadis di sini ialah membahas tentang hadis-hadis yang saling bertentangan dalam maknanya, lalu dikompromikan antara keduanya ataupun diunggulkan dari salah satu keduanya. Nah, fokus pada ilmu mukhtaliful hadis ini bukan sanad ataupun matan, akan tetapi kontradiktif hadis-hadis tersebut. Ada beberapa cara atau metode dalam menyelesaikan kontradiktif hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut. Yang pertama ialah al-jam'u wa taufiq. Jadi di sini ialah dikompromikan. Jadi ada satu hadis yang khusus dan mengkhususkan yang umum. Contohnya itu dari hadis yang melarang bahwasanya dilarang menulis hadis, ataupun karena ada hadis yang menyebutkan bahwasanya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau tulis dariku barang siapa menulis selain Al-Qur'an maka hapuslah." Nah, kemudian ada hadis lain dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki itu dari golongan Ansor menyaksikan Rasulullah mengucapkan hadis tapi ia tidak hafal. Nah, laki-laki itu kemudian bertanya kepada Abu Hurairah dan ia memberikannya. Laki-laki itu kemudian mengadu kepada Abu Hurairah tentang laki-laki itu kemudian mengadu hafalannya kepada Rasulullah tentang hafalannya yang minim. Lalu Nabi bersabda, "Bantulah hafalanmu dengan tanganmu." Nah, hadis riwayat Tirmizi. Nah, ulama mengompromikan hadis yang bertentangan itu dengan mengkhususkan yang umum. Jadi larangan penulisan itu kan ditunjukkan bagi orang yang kurang ahli dalam menulis karena khawatir tercampur dengan Al-Qur'an. Nah, sementara itu sahabat dalam menulis dan sahabat yang ahli menulis tidak ada kekhawatiran akan tercampur dengan Al-Qur'an. Nah, seperti itu karena tidak semua hadis yang melarang penulisan hadis berkualitas itu dhaif, sehingga kurang kuat untuk dijadikan hujah. Nah, dengan demikian penulisan hadis itu diperbolehkan, bahkan diperintahkan karena dalam rangka menjaga hadis-hadis sebagai sumber syariat. Nah, yang kedua ialah an-nasakh atau penghapusan. Jadi
hadis yang pertama, yang turun pertama itu akan dihapuskan dengan hadis yang selanjutnya. Misalkan hadis mengenai menyimpan daging kurban selama 3 hari, ya. Hadis pertama turun itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Nah, akan tetapi turunlah ada hadis lain yang mengatakan bahwa sekarang Rasulullah itu mengatakan bahwa sekarang itu makanlah dan simpanlah daging kurban tersebut walaupun setelah 3 hari. Nah, yang kemudian yang ketiga ialah at-tarjih atau pengunggulan. Jadi di sini pengunggulan yang dimaksudkan adalah pengunggulan dari segi matan, sanad, sumber syariat. Nah, yang kedua ialah an-nasakh atau penghapusan. Jadi hadis yang pertama, yang turun pertama itu akan dihapuskan dengan hadis yang selanjutnya. Misalkan hadis mengenai menyimpan daging kurban selama 3 hari, ya. Hadis pertama turun itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Nah, akan tetapi turunlah ada hadis lain yang mengatakan bahwa sekarang Rasulullah itu mengatakan bahwa sekarang itu makanlah dan simpanlah daging kurban tersebut walaupun setelah 3 hari. Nah, yang kemudian yang ketiga ialah at-tarjih atau pengunggulan. Jadi di sini pengunggulan yang dimaksudkan adalah pengunggulan dari segi matan, sanad ataupun yang lainnya. Contohnya ada hadis yaitu bahwasanya Rasulullah itu mengatakan bahwa tidak sah berpuasa dalam bulan Ramadan ketika waktu subuh itu belum mandi junub. Nah, tapi pada saat selanjutnya ada hadis lain bahwa Rasulullah pernah mandi junub ketika waktu subuh dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hadis itu kan berlawanan maknanya. Kemudian ditarjihkan. Untuk itu menyelesaikan itu ditarjihkan, yaitu pengunggulan hadis mana yang lebih unggul dari kualitas sanad, matan ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ialah at-tawakuf atau penundaan. Jadi ada hadis yang ditunda atau tidak diamalkan sama sekali. Nah, di sini ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa hadis tentang Nabi Utsman dan Abu Bakar itu tidak membaca Al-Fatihah ketika tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat. Nah, kemudian hadis lain mengatakan bahwa mereka itu tidak mengucapkan bacaan basmalah. Nah, dengan demikian kedua hadis di atas itu berlawanan. Nah, akan tetapi kedua hadis itu akhirnya dibiarkan dan tidak diamalkan karena terjadi pertentangan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.